Halo guys, aku Akira. Bentar Nek, aku mau buat video ini. Nek, Nek, Nek. Halo guys, aku Akira. Di sini aku tidak main game, tapi ingin bercerita kepada kalian mengenai misteri dan kisah di balik game Granny. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di hutan belantara, ada sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rumah Granny. Rumah itu telah berdiri selama lebih dari 1 abad dan selalu dihindari oleh semua orang. Ada banyak cerita seram yang beredar tentang Granny, seorang wanita tua yang konon menghuni rumah tersebut. Granny atau nama aslinya Griselda adalah seorang wanita yang hidup sendirian setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran yang misterius. Penduduk desa percaya bahwa dia adalah penyihir yang memiliki kekuatan gelap yang menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Setelah tragedi itu, Granny menjadi semakin tertutup dan jarang keluar dari rumahnya. Ia hanya terlihat pada malam-malam tertentu, mengumpulkan bahan-bahan aneh dari hutan. Beberapa tahun kemudian, anak-anak dan remaja yang penasaran mulai hilang secara misterius di sekitar rumah Granny. Penduduk desa mulai takut dan menganggap Granny sebagai penyebab hilangnya anak-anak mereka. Cerita-cerita seram tentang Granny pun semakin berkembang, menyebar dari mulut ke mulut. Namun, tidak ada yang berani masuk ke rumahnya untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu hari, seorang remaja bernama Adi yang tidak percaya pada tahayul memutuskan untuk menyelidiki sendiri tentang misteri rumah Granny. Adi adalah anak yang pemberani dan suka tantangan. Dengan berbekal senter dan ponsel, ia berangkat ke rumah Granny pada suatu malam yang sangat gelap. Saat tiba di rumah itu, Adi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba membuka pintu depan, tetapi terkunci. Adi kemudian menemukan jendela yang sedikit terbuka dan memutuskan untuk masuk melalui sana. Begitu berada di dalam, suasana rumah itu terasa sangat mencekam, dengan furnitur tua yang berdebu dan dinding yang penuh dengan coretan aneh. Adi mulai menjelajahi rumah itu, mencari petunjuk tentang keberadaan Granny, sang Griselda. Ia menemukan berbagai benda aneh seperti boneka-boneka rusak, buku-buku tua dengan bahasa yang tidak dimengerti, dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Saat ia berjalan melalui koridor yang gelap, ia mendengar suara berderit dari lantai atas. Dengan hati-hati, Adi menaiki tangga yang berderit dan memutuskan sebuah pintu yang setengah terbuka untuk dimasuki. Di sudut ruangan, Adi melihat sosok wanita tua yang duduk membelakanginya. Itu pasti Granny. Dengan hati-hati, Adi mendekati wanita itu. Tetapi tiba-tiba wanita itu berbalik dengan cepat. Wajahnya keriput dan mata yang tajam membuat Adi terkejut dan mundur beberapa langkah. Granny berbicara dengan suara serak. "Mengapa kau datang ke sini, anak muda?" Adi mencoba menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apakah semua cerita tentangmu itu benar?" Granny tertawa kecil dan berkata, "Hahaha, cerita yang mereka ceritakan hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Aku tidak menculik anak-anak. Mereka datang ke sini karena penasaran, dan aku hanya menunjukkan kepada mereka kebenaran tentang dunia ini." Hahaha. Adi bingung. "Apa maksudmu, Granny?" Granny berdiri dan mengarahkan Adi ke sebuah cermin besar di sudut ruangan. "Lihatlah ke dalam cermin ini, dan kau akan melihat kebenaran." Adi mendekat cermin dan melihat bayangannya sendiri. Namun, bayangan itu mulai berubah, menampilkan wajah anak-anak yang hilang. Mereka tampak ketakutan dan terjebak di dalam cermin. Adi mundur dengan kaget. Granny menjelaskan, mereka semua terperangkap dalam cermin ini karena ketakutan mereka sendiri. Aku mencoba membantu mereka, tetapi ketakutan mereka terlalu besar, anak muda.
Adi merasa kasihan pada anak-anak itu dan bertanya, "Bagaimana aku bisa membiasakan mereka?" Granny memberikan sebuah kunci kecil kepada Adi. "Gunakan kunci ini untuk membuka hati mereka, Ju. Hanya dengan keberanian dan kepercayaan, mereka bisa bebas." Adi mengambil kunci itu dan mendekati cermin lagi. Dengan tekad yang kuat, ia berbicara kepada bayangan anak-anak itu, mencoba menenangkan mereka dan memberi mereka keberanian. Ia berbicara dengan lembut dan penuh keyakinan, menceritakan kisah-kisah mereka keberanian. Ia berbicara dengan lembut dan penuh keyakinan, menceritakan kisah-kisah tentang keberanian dan persahabatan. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar dan anak-anak yang hilang muncul kembali di dunia nyata satu persatu. Adi, sang anak pahlawan desa, akhirnya mengetahui kebenaran tentang Granny dan tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Mereka menyadari bahwa Granny bukanlah penyihir jahat, melainkan seorang wanita tua yang mencoba membantu anak-anak mengatasi ketakutan mereka. Granny seorang legenda yang patut untuk dihormati karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk membantu orang lain. Andi pulang ke desanya sebagai pahlawan, membawa serta kisah tentang Granny yang sebenarnya yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Rumah Granny kini menjadi tempat yang dihormati dan dipelajari, bukan ditakuti. Anak-anak yang pernah hilang menceritakan pengalaman mereka sebagai pelajaran tentang pentingnya keberanian dan menghadapi ketakutan. Granny atau Griselda akhirnya dikenal sebagai penyelamat yang membantu banyak jiwa muda menemukan keberanian mereka sendiri. Dan meskipun rumah itu tetap berdiri dengan segala misterinya, Granny meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekitar cerita seram. Sebuah pelajaran tentang menghadapi ketakutan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Granny, jangan lihat dari sampulnya, tapi lihatlah dari isinya. Jangan lihat siapa yang memberitahu, tapi lihat apa yang diberitahu. Ambil sisi positif dari segala sesuatu yang benar kebenarannya. Saya, Akira, kembali dengan cerita atau story horor Akira yang kedua. Terima kasih. Bye-bye. Wow.